didampingi oleh Bapak Kasubnit 1 Satreskrim Ibda Armando Pratama STK. Selanjutnya untuk persingkat waktu, bagaimana kronologis penangkapan dan pengungkapan akan disampaikan oleh Bapak Kasatrekrim. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi rekan-rekan media. Pagi hari ini kami akan melakukan press release kasus tentang penipuan dengan modus penggandaan uang. Jadi dasarnya adalah LP tanggal 5 Desember 2023 atas nama pelapor Boniati binti Darto, jadi TKP di Nagan Lor, Patehan Kraton. Kejadiannya hari Selasa tanggal 8 Agustus, jadi kejadiannya Agustus baru dilaporkan tanggal 5 Desember kemarin. Kronologisnya adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 pelaku bertemu dengan korban di rumah tinggal korban dan pelaku mengaku mencari saudara Heni yang merupakan tantenya korban. Karena saudara Heni tidak ada, kemudian pelaku menawarkan terkait penggandaan uang yang dilihatkan oleh pelaku melalui handphone pelaku. Jadi pelaku memperlihatkan ada suatu penggandaan uang, kemudian menurut pelaku uang tersebut bisa dipinjam dari Bu Dewi Lanjar. Bu Dewi Lanjar ini adalah sebagai bank gaib menurut pelaku. Jadi pelaku bisa menggandakan uang melalui bank gaib. Kemudian pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp yang menjanjikan apabila korban mentransfer uang 21 juta rupiah bisa menjadi 1,3 miliar. Jadi penggandaannya dari 21 juta rupiah itu bisa digandakan menjadi 1,3 miliar. Dan korban melihat video tersebut, kemudian pelaku membujuk bagaimana caranya supaya korban bisa percaya. Setelah hal tersebut, korban mulai agak percaya. Kemudian setelah itu korban membayar pelaku 19.800.000 mentransfer 9.800.000 dengan pembayaran pertama 10 juta, kemudian 7,5 juta, selanjutnya 300.000 dan 2 juta rupiah. Kemudian pelaku menjanjikan supaya korban menunggu untuk acara ritualnya pelaku. Namun sampai saat dilaporkan ternyata semuanya itu adalah karangan perkataan bohong. Modus operandinya adalah pelaku mengaku bisa menggandakan uang dan menunjukkan kepada korban melalui video tentang uang-uang yang pernah dia gandakan dengan menunjukkan beberapa dus kepada korban. Kemudian kronologi ungkapnya bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kemudian korban diminta kepada mantan suaminya korban, minta tolong. Jadi korban minta tolong kepada mantan suaminya korban untuk memancing pelaku ini lagi, memancing ini untuk mulai menggandakan lagi. Namun setelah pelaku datang, kemudian korban menghubungi dari pihak kepolisian dan kami mengirimkan tim operasional kami untuk melakukan penangkapan. Untuk identitas pelaku berinisial AS alias Agus, kemudian umur 60 tahun, dia wira swasta, tidak bekerja ini. Alamatnya di Kresnomulyo, RT 1 RW 7 Kresnomulyo, Ambarawa, Pringsewu, Jawa Tengah. Barang bukti 3 lembar bukti transfer, jadi 3 lembar bukti transfer untuk uang kepada pelaku, dari korban kepada pelaku. Kemudian 2 kardus potongan uang yang berisi kertas yang sudah dipotong seukuran uang kertas sebanyak 13.000 lembar. Kemudian 1 unit HP yang ini untuk menunjukkan kepada korban. Kemudian 3 bendel uang pecahan 100 rupiah. 3 bendel ini isinya 300 lembar. Penerapan pasal yang kami sangkakan terhadap tersangka adalah pasal 378 KUHP, yaitu tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Kemudian pesan kami terhadap masyarakat agar masyarakat selalu berhati-hati apabila ada tawaran-tawaran tentang penggandaan uang. Karena hal ini mustahil untuk terjadi yang namanya penggandaan uang. Selama ini tidak ada yang bisa menggandakan uang. Jadi mohon masyarakat selalu berhati-hati
Dan apabila ada yang menjadi korban penggandaan uang, silakan datang ke kami, melapor kepada kami aparat kepolisian untuk segera kami tindak lanjuti. Saya kira sementara seperti itu, rekan-rekan. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan ada yang ditanyakan. Korban ada berapa ini dan baru satu? Sampai saat ini untuk korban, untuk tersangka yang ini baru satu. Tersangka yang ini baru satu. Nanti kan kami juga akan melakukan press release yang tersangka berikutnya. Seperti itu kira-kira. Pengakuannya udah berapa kali kan? Kalau setelah kami tangkap, pengakuannya ya baru satu kali, kecuali nanti ada korban lain yang merasa dirugikan dan ternyata dialah pelakunya, baru kita bisa ketahui. Sementara seperti itu. Idenya muncul kapan? Jadi itu waktu datang ke rumah korban pada awalnya itu mencari saudara korban yang bernama saudara Eni itu sudah mungkin sudah mempersiapkan ide itu karena sudah membawa HP dan menunjukkan video-video yang dia sendiri sebetulnya di video itu. Berarti kenal ya dan korban dengan pelaku ini? Korban dengan pelaku awalnya belum kenal karena saudaranya korban itu adalah temannya ini. Yang namanya saudara Eni itu adalah temannya korban. Begitu. Potongan kertas ini diapakan Pak sebenarnya? Potongan kertas ini? Potongan kertas ini dia beli sudah potongan seperti itu. Katanya beli di Semarang, ini baru kita dalami apakah Semarang yang menyediakan itu, apakah benar-benar diminta dari percetakan ini, kan dari percetakan dia bilang seperti itu. Nantinya di print untuk bahan uang atau? Bukan, kalau ini memang tidak di-print untuk bahan uang karena dasarnya merah kan. Kalau di-print kan memang dia menyiapkan uang seperti ukuran uang ini. Seperti ukuran uang. Ukuran kertas saja ini. Itu lagunya juga dari percetakannya tuh. Dari percetakannya menurut dia pesan dari percetakannya. Makanya ini baru kita dalami, kita lacak keberadaan percetakan itu. Seperti itu. Dari pengakuan tersangka secara eksplisit ngasih tahu nggak dan bangga itu apa dan? Ya itu hanya menurut hasil pemeriksaan kan, hasil pemeriksaan ya mereka nggak punya bang gaib, itu hanya istilah mereka sendiri. Iya, tipu muslihatnya di situ. Oh iya banggain. Ya dia bilang bang gaib itu hanya sebutannya supaya meyakinkan korban. Oh iya. Seperti itu. Oke, cukup ya. Ada lagi?